yang kami inginkan itu harus dipenuhi. Mengapa? Karena kami tidak punya kewenangan untuk melakukan DNA. Apabila hakim tidak melakukan DNA di dalam persoalan ini, maka sama saja hakim berupaya untuk mengurangi bukti-bukti yang dari pertanyaan aja ya, yang munculnya ya. Ya, jadi tadi yang sudah kita saksikan bersama tentunya tadi itu adalah ayam suatu acara yang dilakukan dalam satu persidangan yang mana memasuki masa namanya pemeriksaan saksi. Tentunya pemeriksaan saksi yang dilakukan di dalam ruang persidangan tadi untuk memperkuat kembali argumen-argumen yang ada di dalam gugatan kami. Salah satunya adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Reski, terkait tidak bertanggung jawabnya dia terhadap anak yang telah dilahirkan oleh seorang wanita, yang mana anak itu kami menduga keras bahwa itu adalah anak kecil daripada hubungan Reski dengan ini. Nah, jadi tadi kan sudah dapat digambarkan bahwa memang saksi-saksi yang kami hadirkan sudah mengkonfirmasi bahwa sejak si TK itu dilahirkan sampai dengan saat ini memang tidak ada campur tangan dan bantuan yang dilakukan oleh TK yang itu menjadi kebutuhan dan hak anak. Artinya dari sisi perhatian, dari sisi tanggung jawab kehidupan, dari sisi yang lain-lainnya itu menjadi suatu kebutuhan manusia itu tidak pernah dipenuhi. Artinya kami melihat bahwa ini juga merupakan suatu tonggak bahwa semoga pembuktian ini bisa dijadikan suatu pegangan sehingga hakim dapat mempunyai keyakinan yang penuh bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh itu dapat dibuktikan. Mungkin menurut apa untuk saksi yang dihadirkan saat ini mungkin sudah lebih ada titik terang atau menguatkan mungkin. Ya, kami berharap tentunya ini harus menjadi suatu hal yang positif bagi persoalan ini, bisa menjawab semua keraguan-keraguan terhadap apa yang ada di luar sana, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah suatu hal yang benar, sehingga kami berani untuk membuktikannya. Nah, kami juga berharap tentunya di sisi lain apabila semua proses yang sudah kami lakukan ini, saudara Rizky juga harus berani, ya, harus berani tampil, harus berani membuktikan. Jangan hanya berupaya untuk melemahkan semua upaya kami, tapi di sisi lain dia malah bersembunyi di tempat yang lain. Itu juga bukan hal yang baik dan juga. Ya, artinya ya. Pertama, apakah seorang ibu bisa dijadikan saksi atau tidak? Bagi kami itu masih perdebatan. Ya. Artinya, apapun itu langkah yang diambil, kami kan tetap masih bisa menguji apapun itu. Memang betul tadi Ibu Dewi itu tidak bisa diangkat disumpah. Tapi menurut kami itu juga tidak menjadi halangan. Disumpah atau tidak disumpah itu. Walaupun tidak disumpah, apabila dia berkaitan ceritanya persis seperti sama orang yang tidak disumpah, maka kekuatan pembuktian dia juga akan sama dengan seperti orang yang disumpah. Lain halnya, kalau umpamanya Bu Dewi ini tidak bisa disumpah, ini tidak bisa disumpah, maka kami harus hati-hati. Atau Bu Dewi ini tidak disumpah, ini disumpah, tapi cerita Bu Dewi ke utara, cerita ini ke selatan, ya keterangan ini juga tidak akan dapat dipertimbangkan. Bagi kami tidak ada masalah, tidak ada masalah, karena kami juga
bukan hanya saksi satu-satunya itu Bu Dewi, tapi kami juga masih punya saksi lain. Semua yang terjadi sama pada dasarnya Bu Dewi mengetahui pihak yang bersama tadi yang tidak bisa saya tahu anaknya punya hubungan dengan waktu itu. Jadi dari perasaan kami itu ada perasaan yang pernah merasakan. Saya di sini menjadi saksi karena itu saya. Anak saya bersalah, tapi saya tidak salah. Saya tidak berdosa. Itu yang saya perjuangkan sampai mendapatkan hak. Bu Dewi, artinya di sini Bu Dewi itu mempertahankan hak asuh itu sendiri. Berarti mengambil kalau bahwasannya bahwa ini sebenarnya salah atau gimana? Kalau maksudnya begini, yang namanya kelakuannya itu sudah baik sebetulnya ya, tidak membenarkan gitu ya. Tapi ada anak ini yang perlu di Dari bawah ya. ya. Cukup dari saya. Tiara sendiri yang tahu seperti karena Tiara ikut pernah bekerja sama orang yang terjadi. Semua keterangan Tiara ini disampaikan. Memang benar itu yang terjadi. Memang benar terjadi apa yang saya katakan di ruang sidang itu emang ngomongannya sesuai dengan yang saya lihat dan benar. Tapi bagaimana kalau orang yang Yang salah bukan itu, yang udah jangan dibahas begitu lagi. Tapi memang orang itu ada ya. Orang itu ada di antara hubungan mereka berdua. ada. Oke, Bang, agenda selanjutnya katanya untuk saksi dari pihak ini. dan tadi juga sempat mengajukan tuntutan salah. Ya, jadi tadi putusan setelah itu kami hadirkan untuk memerintahkan kepada hakim agar dilakukan tes DNA. Ya, tapi karena itu hanya sebatas apa yang sudah kami sampaikan, maka selanjutnya tergantung hakim bagaimana dia menyikapi persoalan ini. Tapi kami juga sangat berkeyakinan bahwa terhadap apa yang kami inginkan itu harus dipenuhi. Mengapa? Karena kami tidak punya kewenangan untuk tes DNA. Apabila hakim tidak melakukan tes DNA di dalam persoalan ini, maka sama saja hakim berupaya untuk mengurangi bukti-bukti yang ada di dalam perkara ini. Walaupun pertama dari awal ya Bang pihak sana dari awal persidangan pihak sana sudah menolak tes DNA. Benar nggak sih Bang Ferry? Iya, dari awal memang mereka tidak. Alasannya sama apa? Nah, kalau untuk alasannya saya tidak tahu, kalau pasti tidak tahu. Tapi yang pasti mereka memang tidak tahu. Dari awal memang mereka tidak mau untuk melakukan tes DNA. Nah, atas dasar itu Bang Bukti berarti melakukan putusan selang untuk meminta lagi ke hakim untuk melakukan tes DNA. Ya. Dengan harapan tes DNA itu kan nanti bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh si pihak tergugat. Dia tergugat kan tadi nanya, Anda tahu dari mana kalau ini anak kecil? Gitu ya kan? Apa buktinya? Gitu loh. Masih belum mempercayai bahwa dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin kumpul pada satu tempat secara teratur dan berhari-hari. Gitu. Masa kerjaannya cuma mencatur selama itu? Maka itu yang dia berusaha tadi untuk mengontrol. Apa buktinya? Dilihat nggak dengan mata kepala sendiri? Nah, bagi kami itu sebenarnya bisa dipatahkan apabila tes DNA ini dilakukan. Hal mutlak itu yang harus dilakukan. Karena ketika kita tidak bisa melihat suatu kejadian, tentu penggunaan teknologi itu dapat digunakan untuk membantu pengungkapan suatu persoalan. Ya Pak, dengan tes DNA umpamanya dia akan diketahui si A dan si B, orang nggak perlu lihat, orang nggak perlu ngintip, orang juga nggak perlu cari-cari tahu, udah bisa dipastikan ini kau punya hubungan darahnya. Seperti itu. Terima kasih ya.